Buat apa saya takut? Silakan, Kak Nora. Tidak usah ditunjukkan videonya, tunjukkan suaranya saja. Lalu videonya di download, nanti itu akan kita jadikan sebagai bahan kajian. Jadi Kak Nora, ketika kita berada di pengadilan atau di tim penyidik, motivasi itu penting. Apa motivasi? Ketika motivasi kita tunjukkan bahwa kita karena sebab dan akibat, maka ini juga akan menjadi pertimbangan. Satu saja penista dari kalangan Kristen tertangkap, yang menutup kamera selama ini akan terbuka siapa saja mereka. Kita akan masuk kerana nanti memasukkan mereka satu persatu ke dalam penjara. Kenapa? Dari tertangkapnya, insya Allah, kalau tertangkap Agatha karena ada memelintir menuduh Nabi Muhammad naksir kepada Zainab karena berpakaian seksi, ini sebuah seperti yang dilakukan Gracia Pelo. Gracia Pelo seperti ini persis kasusnya, dan dia masuk ke dalam penjara seperti yang dilakukan oleh Agatha. Maka kalau seandainya Agatha sudah tertangkap, akan diselidiki satu persatu orang yang selama ini ditutup camp seperti Peside King, kemudian seperti Christian Prince. Teman-teman perhatikan, karena mereka satu koma, mustahil mereka tidak saling mengenal satu sama lain. Biarkan cara polisi untuk menemukan siapa mereka, menemukan tempat mereka, dan satu persatu mereka dijebloskan ke penjara. Kalaupun tidak, teman-teman, maka Indonesia, negara kita, pemerintah kita harus lebih lebih smart lagi untuk mencari tahu orang-orang yang menggunakan aplikasi-aplikasi TikTok ini, dan tentu pengenalan lewat suara itu bisa dilakukan, teman-teman. Dunia ini kecil, ya, dan sekarang teknologi semakin berkembang. Saya percaya kok kepolisian memiliki teknologi yang canggih untuk bisa menelusuri siapa mereka-mereka yang punya akun fake, yang menghujat, dan bahkan teman-teman bisa, salah satu yang insya Allah menjadi target juga adalah orang yang tadinya Syiah kemudian menjadi murtadin, yang menggambarkan Allah dengan terang-terangan, yang videonya ada pada Ustadz Alwan, dan kemudian video tersebut akan menjadi bahan juga untuk laporan, dan dia bersama seorang murtadin yang bernama Fadilah Hafiz, ya. Tentu teman-teman sindikat atau akan ketika ada satu orang kejahat gini ya, ketika satu komunal pendiskusi lintas agama, misal Bang Zuma akan tertangkap misal ya, itu akan merembet ke saya, maka semua akan terikat. Sama seperti ketika seorang murtadin ya namanya siapa, Daniel, yang pernah punya kasus dengan Putri Sion, itu akan merembet kepada Fadilah Hafiz, dan ini akan merembet kepada kesaksian-kesaksian di YouTube dia terkait tentang pelintirannya terhadap Al-Quran, dan ini akan mengangkat banyak sekali para penista dari kalangan Kristen. Kita sudah akan rekam ya penjabaran Fadilah Hafiz di dalam terkait tentang bahasa Al-Quran. Kalau tidak terikat dengan kaidah keilmuan, kalau dia tidak kredibel, maka dia bisa dikenai pidana, karena undang-undang penistaan agama adalah menjelaskan agama orang lain tanpa kredibilitas, tanpa dasar, tanpa metodologi yang betul dan jelas. Masya Allah ya, mudah-mudahan dengan seperti ini satu persatu mereka akan ditangkap. Lanjutkan Nora. Saya cuma menunjukkan ini ada rekaman, tapi rekaman lagi live ya, bukan barang jelek. Sebentar ya, sebentar. Saya balikkan dulu ya. Saya balikkan. Tapi nanti kena ini lagi. Nanti kena. Enggak, dia bukan itu, enggak. Dia bukan berupa foto. Ini orangnya langsung. Orangnya dulu ya. Nah, besarkan saya Uni. Siap. Ini ya, penghujatan ya, di depannya Pak Lamsi yang langsung ya. Oke. Siapa itu? Ini Pak Lamsiong Sitompul, yang salah satu pengacara yang melapor. Oh, mantap ini Kak kirim ke saya Kak. Oke. Ini Sob Katu menghujat di sini. Tunggu sebentar, jangan apa dulu nih. Oke, sebentar. Oke. Kenapa Uni? Begini Kak Nora, ini tolong dikirim ke saya, karena ini kalau dia bersama dengan penghujat Sofiatul, maka dia juga akan kena ini Kak. Dia melaporkan para apologet Islam, tapi dia bersama dengan penghujat Sofiatul. Kita punya semua video Sofiatul penghujat ya. Saya punya satu video yang fatal bagi Sofiatul. Ini luar biasa. Lanjut Kak. Oke. Lanjut. Iya, menurut Bu Suti gimana nih? Karena memang dari Pak Lamsi yang tadi naik kan dia menganjurkan untuk kita berhentikan perdebatan, karena dengan adanya perdebatan ini maka banyak ada orang yang mau sampai mau maaf bundir gitu ya, maaf ya, bukan bundir, bun. Nah ini beliau mengimbau kepada kita untuk dihentikan diskusi ranah lintas iman ini gitu. Oh,
Bu Sofi gimana? Suruh tutup aja. Suruh tutup semua malam siang. Tapi menurut saya lagi sahabat dulu malam siang. Siapa yang mana sih nih? Yang ditanya yang namanya Sofia apa yang pakai rok merah ini? Bilang Sofi, Bu Sofi. Dia ditanya Sofia, betul ya? Iya. Salah nggak salah dengar ya? Boleh perdebatannya dihentikan. Saya juga pengen buka channel masak-memasak loh sebenarnya. Tapi tolong tutup dulu itu semua channel-channel Islam yang mulutnya kuar-kuar tentang Alkitab saya. Dan Anda tolong Pak, seperti saya Pak, berani melaporkan MUI ke ranah hukum dan Departemen Agama karena sudah membawa tafsir Alkitab ke dalam Quran. Oke, ini mantap, ini jadi isu nasional ini. Kita akan juga minta laporan ya Tugas Bapak atas adanya nama Allah dalam LAI. Laporkan dulu Majelis Ulama Indonesia yang menafsirkan ayat Alkitab bahkan memelintir ayat Alkitab kita. Oke, sip. Terus tutup semua channel-channel Islam yang membahas Alkitab. Gak usah bahas Alkitab. Bahas aja bagaimana caranya berpoligami dengan enak. Bahas aja bagaimana caranya menikahi anak kecil sesuai dengan surah 654. Jangan bawa Alkitab Pak. Jangan membahas Tuhan Yesus. Jangan bahas agama kami. Jangan bahas agama orang. Maka saya akan tutup semua channel saya. Oke, sip. Baik, silakan Anda ke room Islam, silakan Anda melaporkan mereka. Tarik dulu semua penafsiran yang menggunakan Alkitab untuk menafsirkan Quran, maka kami akan tarik semua channel-channel Kristen. Lihat nih, Bu Lia cuma nyanyi-nyanyi doang kan dari tadi? Sampai habis ya Uni. Coba Anda lihat Jangan soalnya, Bu Lia. dipotong sampai habis. Itu yang Siap. perlu. Apa ada membahas Quran? Nggak ada, Pak. Oke ya, Bapak channel Islam, suruh mereka menutup channel mereka. Kami pun juga akan mengganti channel kami. Ngapain kami bahas Islam? Saya aja udah muntah-muntah Pak bahas Al-Quran. Iya, sama Quran. Ya, saya membaca Quran menahan hadis itu nahan muntah loh Pak. Membahas pernikahan anak kecil, nahan muntah saya. Membaca akak nabinya yang menggauli babu, mau muntah saya Pak, saya tahan loh Pak. Iya, membahas orang 54 tahun menikahi anak umur 6 tahun, lalu melakukan mufakatat, menggesekkan penisnya selama 3 tahun, mau muntah Pak saya bacanya Pak. Dah. Mendingan kita buka channel masak-masak. Udah ya, di depannya Pak Lamsiang sendiri ya, Pak Lamsiang. Kenapa Anda tidak menasihati Pak Lamsiang? Anda membiarkan saja ya Pak Lamsiang, itu di depan Anda sendiri, sementara saya di dalam roomnya Entok, di situ ada 3 Kristen. Kami juga menyiarkan di YouTube, ada buktinya sama saya. Keesokan harinya, saudara Kristen Anda sendiri mengaku ada videonya bahwa kenapa tidak mungkin kami mengkiaskan Yesus kepada domba yang artinya binatang. Kakak punya itu videonya. Ada juga. Oke, mantap. Oke. Mantap. Sepertinya pada akhirnya kita akan berdebat di meja hijau ya. Insya Allah. Lanjut, Uni. Masya Allah. Jadi teman-teman seperti yang saya katakan, ketika mengajak ini ke ranah yang lebih terbuka, saya berharap semua mana dialektika, di mana kita akan membuka semua sebab akibat munculnya para apologet, semua fakta dan data dalam Al-Quran dan dalam Bible, semua akan kita buka kupas tuntas satu persatu untuk edukasi publik bahwa hal ini masuk, ada yang masuk dalam ranah ilmiah, ada yang fitnah, ada yang dusta, ada yang hujatan, ada yang betul-betul ranah ilmu. Di mute dulu yang lain. Oke, teman-teman, saya sebagai pendiskusi lintas agama, saya tidak live kan di YouTube ini karena saya record. Mungkin saya akan langsung live kan saja. Nolan di mute dulu. Sepertinya saya harus live kan di YouTube untuk dokumentasi kita. Tapi karena saya ingin membahas tentang Agatha ini sebenarnya dari tadi ya. Saya ingin membahas Agatha ini, tapi saya harus menjawab Agatha ini, tapi sepertinya saya harus prioritaskan ini dulu. Jadi teman-teman yang netizen, yang kami tidak perlu janji-janji, kami akan bersama kalian, come on. Saya yakin juga Kanora seperti itu ya. Sungguh hanya Allah yang mampu membela kami, bukan kalian. Kenapa? Kalian, kita manusia.
Tapi setidaknya apa yang bisa antum perbuat? Yang antum bisa perbuat adalah meng-up video-video penghujatan dari anak Kristen lalu menyuruh memberhentikan. Mari kita kompak. Kalau memang harus berhenti dengan catatan ditangkap dulu penghujat. Jadi ketika Sofiatul mengatakan berhenti dulu, tutup itu semua. Tutup semua channel-channel yang menghujat agama, tapi pertanggungjawabkan dulu siapa yang sudah menghujat selama berdiskusi. Sofiatul adalah orang yang 3 kali menghijak Al-Quran. Jadi kalau memang pemerintahan kita ini betul-betul adil, maka ketika seluruh channel Kristen dan channel Islam ditutup, baik YouTube ataupun TikToknya, saya akan mengikutinya. Tolong juga ditangkap yang sudah menista. Sofiatul 3 kali menginjak Al-Quran dan banyak sekali penghujatannya yang telah dia lontarkan. Dan saya punya beberapa file video yang sangat-sangat jelas menista. Oleh karena itu teman-teman ya, andai pun telah ditutup semua channel-channel Kristen tapi tetap masukkan ke dalam penjara mereka yang terbukti menista. Ingat, masukkan ke dalam penjara mereka yang telah terbukti menista baik Islam ataupun Kristen. Nggak apa-apa, kita debat di penjara ya. Yang perempuan 1 tahanan ya, biarkan saya diskusi dengan Sofiatul di penjara ya. Saya ingin diskusi terbuka tanpa ada Bible dan Al-Quran dengan Sofiatul, didengarkan oleh Pak Polisi, kalau perlu di live kan di TikTok ya. Kenapa tidak ya? Karena menurut saya orang-orang seperti Sofiatul ketika diskusi dengan umat Islam harus diawasi, diperhatikan oleh negara, agar negara tahu mana yang punya data, mana yang fitnah, mana yang mempelintir, mana yang ilmiah ya. Itu yang saya tunggu. Oke teman-teman, dalam ranah segi bahasa kita punya ahli-ahli dalam bahasa. Yang namanya adalah konsepsi, itu akan menjadi konsepsi. Niat, motivasi, itu akan menjadi motivasi. Retorika, itu akan menjadi retorika. Statement akan dibenarkan ketika memiliki dasar pijakan dari statement tersebut. Pertanyaan tetap tidak akan pernah bisa dihakimi karena itu berupa pertanyaan. Yang akan dihakimi adalah pernyataan yang tidak sesuai dengan fakta, karena ini bisa masuk dalam ranah hoax, pelintiran, dan juga fitnah. Maka teman-teman muslimah dan muslim yang lainnya jangan khawatir. Islam punya dasar dalam setiap argumentasinya ya. Dan insya Allah cara berjihad yang paling baik saat sekarang ini adalah dengan meng-up video-video penghujat dari kalangan Kristen, record beramai-ramai, viralkan teman-teman. Dan kalau perlu kalian yang punya jabatan, punya uang banyak, yang selama ini mungkin hanya menonton kami tidak butuh koin, mohon maaf dengan sangat, biarkan saya dengan kehidupan saya. Andai pun saya makan ikan asin tidak masalah, mati pun saya tidak akan merubah agama Islam ini tetap dimuliakan. Laporkan mereka penista itu, bersatu padu masuk ke lembaga-lembaga swadaya, lembaga-lembaga agama Islam, buat angkat, laporkan satu persatu sebagaimana mereka melaporkan kami para apologet. Laporkan mereka satu persatu. Kalian punya datanya, minta sama kami punya datanya. Umat Islam ketika mereka minoritas saja membuat struktur untuk menjatuhkan kami para apologet Islam, kalian minoritas, kalian mayoritas, kita mayoritas. Apakah kalian akan menjadi buih saja? Oke, kita mayoritas, mereka minoritas. Lalu kita akan berdiam diri. Ayo, gunakan lembaga dari pemerintah. Pemerintah sudah memfasilitasi, ada Polda kan? Ada Polsek, ada Polres. Punya data kan di tangan? Punya data di tangan penghujatan mereka? Oh, belum. Minta sama kami punya banyak. Laporkan. Biarkan dulu berjalan sesuai dengan pengaduan. Apakah nanti masuk ke dalam penistaan agama akan diselidiki, akan ada tim yang ahli untuk menentukan oh ini penistaan, ini tidak. Dan belajar hukum. Mulai dari sekarang googling penistaan agama itu apa saja, definisinya seperti apa. Penistaan agama itu penuh Polres, biarkan kita penuhkan Polres. Kita penuhkan Polres dan Polsek dan Polda. Biarkan kepolisian kita bekerja untuk membahas masalah ini penting. Kalau memang ingin negara ini aman. Ayo fair. Kalau Sofi Kuntul mengatakan dia akan berhenti berapologet kalau semua channel Islam ditutup, saya akan berhenti berapologet kalau Sofi Kuntul ditangkap. Selagi dia masih hidup, tiada yang bisa menjamin dia berkoar-koar. Toh selama ini dia berkoar-koar menghujat Islam, diam saja. Ya, jadi teman-teman perhatikan, selagi Sofi Kuntul tidak ditangkap, saya tidak akan berhenti untuk mengkomparasi, untuk membantah tuduhan dia dan untuk membongkar apa yang ada dalam kitabnya, hasil pembelajaran saya. Dan ini berdasarkan kajian ilmiah. Ya, jadi teman-teman jangan takut, jangan khawatir. Mari kita sama-sama viralkan
diskusi lintas agama supaya menjadi isu nasional, diperhatikan pemerintah, dipublish oleh website-website penting, ya, supaya kita menghentikan penistaan agama. Kalau memang harus ditangkap semua, tangkap semua yang terbukti menista agama, tangkap semua. Kalau ternyata Unirifa masuk dikarenakan ada ini nih, silakan, asal kita semua yang memang terbukti menista agama ditangkap. Masukkan Sofi Kuntul ke penjara, masukkan bom-bom ke penjara, kiamat ke penjara. Kalau tidak, tolong buktikan atas dasar apa umat Islam ketika menyampaikan statement yang ada dalam kitabnya dikatakan penista. Ketika mereka sendiri mengatakan Tuhannya setara, pergambaran Tuhannya adalah binatang atau hewan. Sorry, domba itu binatang memang. Ketika mereka mengimani bahwa Tuhannya dikiaskan dengan binatang, lalu kita pertanyakan, mereka katakan kita menghina. Kenapa mereka tidak semua masuk penjara? Harusnya mereka yang masuk penjara semua, karena mereka mengkiaskan Tuhannya dengan binatang. Itu komparasi, itu konsekuensi logik dalam ranah dialektika. Ya, begitu. Ya, silakan. Ada Binsar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusus saudaraku yang muslim ini dan netizen yang di bawah, saya mohon yang minta naik untuk netizen muslim tolong ditarik permintaan. Yang Kristen yang bisa on-cam baru bisa buat permintaan ya, naik ya. Kalau tidak bisa on-cam saya tidak akan saya naikkan ya. Itu aja. Lanjut Pak Binsar. Nah, ini orang lama, tolong di on-cam Pak. On-cam. Aku om-cam kalau si Juma udah buka maskernya. Kalau gitu kau turun. Ini bukan rumah Zuma, ya. Kau turun ya. Ini bukan rumah Zuma. Kau turun. Aku punya aturan di roomku ya. Pertama, aturan di roomku berlaku. Karena aku yang akan bertanggung jawab dengan roomku. Kalau kau ingin ada kaitan dengan Mas Zuma, kau masuk Komal Bang Zuma. Ini Komal Unirifa 01, di mana room ini aturannya datang dari Unirifa. Aturan bagi kalian non-muslim yang ingin bertanya, buka cam, tunjukkan wajah kalian, karena kalau kalian terindikasi menghujat, kami mudah melaporkan kalian. Ya, karena sekarang KTP itu fotonya sudah komputerisasi. Naik kalian ke sini, buka muka kalian. Jangan takut dengan wajah kalian yang tak seberapa itu. Kami tidak mempedulikan muka kalian seperti itu. Kecuali Edis jangan masuk di sini. Ya, aku tidak bisa terima. Nggak tahu entah kenapa. Dari dulu kayak fobia Edis aku ya. Mohon maaf, ini hasil dari diriku sendiri ya. Aku kayak fobia lihat wajah Edis. Iya, cukup buat Edis aja ya. Pipo boleh masuk ke sini buka cam. Segar-segar boleh masuk ke sini buka cam. Edis jangan. Nggak tahu aku, fobia. Merinding aku lihat mukanya. Nah, ini ini aku sendiri loh. Ini penilaianku sendiri. Aku merinding lihat muka Edis. Ya, nah jadi tolong yang non muslim yang mau berbicara di Komal Unirifa buka cam. Jadi kalau kalian seandainya kalian di situ munafik kali, kalian muak lihat mukaku tapi kalian typing juga di bawah, artinya kalian tidak muak, pendusta ya. Kalian yang nonis yang mau naik ke sini yang mau bersuara berbicara tolong buka cam. Kenapa takut dengan wajah yang tak seberapa itu? Kalau tidak mampu membuka cam, turun ya, begitu. Yang muslim turun dulu. Tio Fanta, muslim atau non muslim? Tio Fanta, muslim atau non muslim? Halo, Tio Fanta. Ah, ini nih, mau naik kalau seandainya nggak ada kepentingan ya. Oke, kita akan naikkan one by one. Yang mau naik tolong, yang muslim nggak usah ya. Ini ada permintaan 15 orang tuh yang Kristen yang mana? Kita udah pilah-pilah tengok nama-nama muslim. Yang Kristen yang mana? Tolong tulis agamanya. Yang ini Kristen. Hasanuddin University Palu, Tadukul. Sansen terindikasi muslim. Mohon maaf saya tidak naikin. One Leo tidak ada bio, 8 pengikut tidak bisa buka cam. Mohon maaf saya turunkan, saya tolak. Al Hafiz muslim, Sulasri muslim, M Rafiq muslim, Uco Bom, saya tidak tahu ini muslim atau non muslim. 49 pengikut tidak bisa open cam, saya pikir tidak ada perlu naik ke atas. Syam sepertinya muslim, turun. Tolong yang sudah saya turunkan nggak usah minta naik lagi. Syam
459 bisa buka cam, coba naik ke atas. Saya tidak tahu, kalau muslim tolong turun sendiri, tidak perlu saya turunkan. Mr. Muja 1200, Khalid bin Walid tidak usah naik ya, antum muslim, saya tidak terima muslim dulu. Mr. Muja 1200 pengikut, saya tidak tahu Kristen atau apa, silakan naik dulu. Uce Wungkul tidak usah naik ya. Binsar, kalau kau bisa buka cam kau boleh naik, kalau tidak kau silakan turun ya. Kalau kalian tidak bisa buka cam, tidak usah naik ya. Binsar, kau buka cam. Kalau enggak kau turun lagi, capek aku nurunin kau. Halo, itu Nora. Zurin Jambi. Ada makin cantik kita ini, Pak. Buka cam, enggak usah banyak cerita. Buka cam. Saya Buka udah cam. 2 minggu 1 bulan nggak ngikutin TikTok. Tapi kok ada masalah seperti ini, kenapa ya? Baru tahu aku. Nggak bisa pun kau ngapa-ngapain kalau aku kasih tahu sama kau. Oke, terima kasih Pak Denny. Mr. Muja, kalau naik ke atas buka cam. Dek Riva. Mr. Muja. Halo Pak Denny, Mr. Muja Selamat buka pagi. cam. Oke. Morning Pak Denny, di sini sudah malam. Selamat sore Pak Denny. Sama-sama senang. Selamat Pak. 700 Selamat pengikut. pagi. Oke. Pagi. Kita penuhkan Komal dengan orang yang mampu buka cam dulu ya, baru kita bicara. Biasanya enggak turun-naikkan orang. Langsung buka cam Pak. Yang dulu nih. Uni biar saya pilih-pilih Ya. dulu. Masuk nih. ke bionya. Saya pilih-pilih. Pak, sama-sama, tolong dibuka cam Pak. Langsung Pak, seperti Pak Denny Pak. Buka cam seperti Pak. Duduk Pak. Pak Denny, kami duduk di sini Pak. Walaupun ini ruang yang tidak formal, tapi kita saling menghargai saja, karena kita bicara sesuatu yang sangat sensitif, yaitu tentang agama. Oke, Honey Sweet, tolong dibuka camnya. Tolong dibuka camnya, Honey Sweet. Honey Sweet, kalau tidak turun, oke. Kalau tidak turun, tolong. Oke. Oke, saya ke Pak sama-sama dulu. Izin, Pak, Anda Kristen atau Islam, Pak? Kristen. Oke, silakan. Kita di sini sedang membahas banyak hal. Pertama, Honey Sweet perdebatan lintas diturunkan agama. aja. Yang kedua, Nggak bersuara. ya, meripot yang kedua, nanti. oke. Selamat sore, selamat malam, mungkin tepatnya waktu Indonesia bagian timur, Pak. Sama-sama senang, saudara Kristen. Silakan. Ini adalah room Uniriva, di mana room ini digunakan untuk room berdialektika, berdialog dua arah antara Islam dan non-Islam. Biasanya kalau non-Islam di sini bertanya ataupun non-Islam di sini menjelaskan agamanya, akan ada dialog antara saya, spesialnya saya dengan orang-orang yang mencoba menjelaskan imannya di sini. Saya izinkan kalian menjelaskan iman kalian dengan catatan akan ada pertanyaan-pertanyaan dari saya. Anda boleh menentukan apakah Anda ingin bertanya tentang Islam atau ingin menjelaskan tentang kekristenan. Silakan Pak, sama-sama. Signalnya merah. Saya tanya dulu kan. Ya, signal Anda merah, mungkin Pak harus diperbaiki dulu sepertinya. Kondusifkan dulu Pak. Udah? Oke, good. Oke, silakan Pak. Mau bertanya tentang agama Islam? Oke, sudah Pak, bagus. Teman-teman berhenti typing yang menyerang secara personal untuk supaya tidak men-trigger orang lain untuk marah ya. Tolong teman-teman yang muslim kondusifkan typingannya. Yang non muslim saya tidak peduli, saya peduli dengan yang muslim. Tolong kondusifkan typingnya, tidak perlu menyerang pribadi, tidak perlu menyerang agama beliau. Tolong kondusifkan, jangan kalian ini menjadi asbab orang lain menghujat. Silakan Pak. Pertanyaan pertama. Begini dalam kitab, kalau ada persamaan aku nggak tahu, kurang paham. Tuhan menciptakan Adam dan menempatkannya di taman Eden seperti kami. Ya. Kenapa harus ditempatkan di taman Eden kalau memang harus dikeluarkan dari taman Eden? Sementara Tuhan itu Maha Tahu, karena dengan alasan katanya dosa. Apakah Tuhan tidak itu akan berdosa? Kenapa harus di Eden? Contohnya Eden dikeluarkan. Sepertinya taman Eden penempatan sementara, bukan karena
Bukan Mungkin karena benahi dosa dulu, Pak. menurut Benahi dulu, signalnya putus-putus. ini diskusi. Iya, nggak apa-apa. Saya senang dengan diskusi. Bapak, di sini ada Pak Denny. Pak Denny mungkin bisa menjawab dari perspektif Kristen nanti. Saya bisa menjawab dari perspektif Islam. Bapak kondusifkan dulu jaringannya, Pak. Signal Bapak tidak bagus. Kita terganggu dengan signal Bapak yang tidak bagus. Dan nanti Pak Denny dari pihak Kristen akan mencoba menjawab sepengetahuan beliau. Saya akan menjawab dari perspektif Islam. Jadi Bapak mendapatkan dua wawasan sekaligus di sini. Tapi kondusifkan dulu signalnya. Oke, karena Bapak sudah berani open cam, saya izinkan Bapak untuk tutup cam ya. Setidaknya kami tahu wajah Bapak, kami sudah punya rekamannya. Silakan tutup cam dulu, nggak apa-apa. Silakan Bapak tutup cam, Bapak cari tempat yang bagus Mau signalnya. jadi berat itu Uni. Ya, mau jadi berat karena open cam. Nggak apa-apa, kita izinkan. Saya izinkan Bapak tutup cam. Nggak apa-apa, Bapak tutup cam saja. Oke, terima kasih karena Bapak sudah menampilkan wajah asli. Apapun yang terjadi nanti, Bapak sudah kita punya rekaman dari wajah Bapak. Silakan Bapak cari tempat yang signalnya bagus. Oke, Bapak sudah mendengar suara kami? Hanya ini aja Bu yang terakhir. Oke, Iya. silakan Bapak ulangi pertanyaan Bapak tadi, biar dijawab dua arah dari saya dan juga dari Bang Denny sebagai pihak Kristen. Silakan. Kita tahu itu Allah itu maha kuasa, maha segala-galanya. Baik. Adam ditempatkan di Taman Eden. Ketika menurut kitab ketika berdosa dikeluarkan dari Taman Eden. Apakah Allah itu tidak tahu sebelumnya bahwa Adam itu akan berdosa? Apakah Taman Eden Itu pertanyaannya? sistem coba-coba? Iya. Mantap. Pertanyaan ini mantap. Saya akan besarkan diri saya. Izin semuanya teman-teman. Saya akan lebih dulu menjawab dari perspektif Islam. Bapak dengarkan baik-baik. Kalau perlu catat poin-poin penting. Karena Bapak yang bertanya, pertanyaan ini insya Allah mengedukasi publik baik dari pihak Kristen ataupun Islam. Kapasitas saya menjelaskan di sini adalah sebagai seorang muslimah yang belajar Al-Quran saya sendiri, membaca beberapa kitab tafsir, dan juga saya adalah mahasiswi pendidikan agama Islam yang berkonferensi sekarang menjadi ke komunikasi penyiar Islam. Itu prodi saya saat sekarang ini. Maka saya memiliki kapasitas sebagai seorang mahasiswi untuk menjawab pertanyaan berdasarkan pencarian keilmuan yang saya sudah pelajari. Pertama, saya akan membacakan salah satu surah dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Mohon maaf Bapak tadi mengatakan bahwa Adam itu diciptakan lalu diletakkan di Taman Eden. Itu perspektif Bible. Itu perspektif Bible, bukan perspektif Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah yang saya sebutkan tadi, Allah sudah mengetahui bahwa sebenarnya Adam ini akan ditempatkan di dunia. Dalilnya adalah wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Artinya sebenarnya Allah sejak semula telah menetapkan manusia Adam untuk menjadi khalifah di muka bumi. Itu Al-Quran katakan. Lalu kemudian ketika Adam telah diciptakan, maka Adam diajarkan asma, nama-nama. Dalilnya mana? Masih surah yang sama di ayat setelahnya. Wa 'allama Adam al-asma kullaha summa aradahum 'alal malaikah. Lalu ketika Adam diajarkan asma, nama-nama oleh Allah, ketika dia diciptakan, lalu kemudian dia diajarkan. Lalu apa kata Allah setelah dia diajarkan, dipamerkan kepada para malaikat? Allah memerintahkan, wa iz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Maka Adam dipamerkan kepada para malaikat, dibuktikan bahwa dia makhluk paling mulia yang mampu diajarkan, memiliki kehendak bebas. Dia kemudian diperintahkan untuk dihormati. Dihormati di sini perintahnya kepada para malaikat untuk sujud, bukan menyembah, tapi untuk menghormati karya Allah, ciptaan Allah yang mulia ini bernama Adam. Lalu kemudian setelah Adam diajarkan, ingat dalam konsepsi pemikiran orang-orang zaman sekarang, dalam kaidah psikologi perkembangan anak, manusia itu sebelum mendapatkan ujian harus belajar dulu. Fakultas manapun, mana yang menguji mahasiswi dan siswinya tanpa mengajarkan dulu? Tidak ada. Maka konsep belajar mengajar sudah ada dalam Al-Quran.
diajarkan Adam, lalu diuji kemudian. Make sense, karena memang seperti itu sistemnya para manusia. Untuk menunjukkan bahwa mereka adalah makhluk yang mulia, berikan ujian. Mereka akan mengikuti Allah atau justru membantah Allah. Ini bukti mereka punya free will. Maka ketika Adam diberikan ujian, wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Lalu apa kata Allah kepada Adam setelah diuji, setelah diperintahkan, ditunjukkan bahwa dia ada manusia yang mulia? Maka kemudian Adam diperintahkan, masuklah engkau ke dalam jannah. Apa definisi jannah dalam etimologi bahasa Arab? Jannah artinya adalah kebun. Jannah di dunia juga ada, kebun di dunia juga ada. Tapi dalam terminologi ini, maka jannah yang dimaksud adalah surga. Jannah. Wa qulna ya Adam muskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu situma wa la taqraba hadhihi sajarata fatakuna minaz zalimin. Apa kata Allah? Ini dia ujiannya, Pak. Ya. Jadi kami menolak, umat Islam mengatakan bahwa Allah itu tidak mengetahui bahwa Adam akan tercampak ke bumi. Justru Allah sudah katakan bahwa Adam akan menjadi khalifah di bumi. Yang kedua, Allah memamerkan manusia kepada malaikat untuk membuktikan manusia adalah manusia yang akan belajar, bisa diajarkan. Kemudian Adam diuji untuk menunjukkan kualitasnya, bahwa dia akan menunjukkan kemuliaannya berbeda dengan iblis. Saya akan tunjukkan nanti di konklusinya. Ketika Adam, saya pelan-pelan Bapak, semoga Anda menyimak dengan baik dan benar. Ketika Adam telah diajarkan, ditunjukkan kemuliaannya, dia diuji. Ujiannya apa? Kata Allah, ya, masuklah kau ke dalam surga. Wa kula minha ragadan haitsu situma. Makanlah semua yang ada di dalam surga. Wala takrabah hadhihi sajarat. Hanya satu yang tidak boleh didekati. Semua boleh kau makan dari makanan. Dari semua makanan yang ditumbuhkan menjadi makanan bagimu, Allah berikan 10 makanan, dilarang hanya satu. Bayangkan, Tuhan kita, Allah subhanahu wa ta'ala, memerintahkan banyak, mengizinkan banyak hal, tapi hanya melarang satu saja. Wala takrabah hadhihi sajarat. Inilah ujian manusia setelah dia belajar. Ketika dia ingkar kepada Allah, terbukti bahwa dia bukan robot, punya free will. Kalau Adam pada waktu itu tidak ingkar kepada Allah, kita katakan dia robot. Iyalah, Tuhan yang suruh kok pasti dia ikut. No, ternyata Adam mudah terhasut oleh iblis, mudah terhasut oleh setan, akhirnya ingkar kepada Allah. Ketika Adam mengingkari Allah, kata Allah gini, kalau kamu dekati pohon ini, kamu zolim. Apa arti zolim, Pak? Zolim artinya kamu tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Allah sudah kasih kenikmatan surga, tapi kau malah pilih sesuatu yang menzolimimu. Apa kezoliman bagi Adam kemudian? Karena dia walaupun diampuni oleh Allah, konsekuensi perbuatannya tetap harus ditanggung. Dia harus berada di dunia, tempat berkeringat, tempat berduka, tempat kematian keji, tempat banyaknya penumpahan darah, tempat banyaknya kezoliman. Inilah akhirnya dia menjadi penghuni dunia. Karena memang Allah sudah mengatakan dari awal, dia akan menjadi khalifah di dunia. Maka di sini Allah menunjukkan maha pengetahuannya. Sebelum terjadi, Allah sudah tahu sesuatu itu akan terjadi. Kata Allah kepada malaikat, inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah katakan, sesungguhnya aku mengetahui apa-apa yang tidak kau ketahui. Maka sebelum Adam tinggal di dunia, Allah sudah lebih dulu tahu, karena dia kreator kita. Lalu ketika Adam berada di bumi, Adam menunjukkan, ya, sebelum Adam dilemparkan ke bumi, apa yang menunjukkan bahwa Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang memiliki sifat maha pengampun, tidak mewariskan dosa? Adam tahu dia salah. Fatalaqa Adamu mi rabbih kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Ketika Adam meminta ampun kepada Allah, ingat, ini bentuk kemuliaan Adam. Adam salah, tahu salah, minta ampun. Karena Allah ajarkan dia minta ampun pertama sekali dengan mengajarkan bagaimana cara bertaubat. Allah berikan kalimat taubat. Ingat, fatalaqa Adamu mi rabbih kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Ini Allah tunjukkan, walaupun kau salah di awal Adam, aku ampuni karena aku Tuhan yang maha pengampun. Allah ampuni, tapi konsekuensi tetap berjalan. Kalau Allah ampuni Adam, dosanya tidak ada lagi, tapi Allah ternyata tetap meletakkan dia di surga,
Allah berbohong. Karena Allah sudah katakan, wala takraba hadhihi sajarata fatakuna minaz zalimin. Kalau kau dekati pohon ini, kau zolim, maka kezoliman terhadap dirinya tetap dialami. Ini sunnatullah. Tapi dosanya diampuni oleh Allah. Artinya dia tidak punya dosa. Dosa ini, Pak, konsekuensi yang akan menjadi asbab manusia dihukum di neraka jahanam. Maka Adam tidak memiliki dosa karena sudah diampuni. Maka sesungguhnya Tuhan kami Tuhan yang maha mengetahui. Surga tempat diujinya Adam, bahwa Adam makhluk mulia, berbeda dengan iblis. Iblis sudah tahu salah, minta kepada Allah untuk menyesatkan manusia. Adam sudah tahu salah, minta ampun kepada Allah, jalani hukumannya. Inilah manusia, mulianya manusia. Mulianya manusia. Tetap tidak akan pernah ada manusia yang tidak salah dan tidak khilaf. Tapi kemuliaan manusia terletak pada ketika dia salah, dia meminta ampun kepada Allah. Bukan ingkar dan bukan tegar tengkuk seperti Bani Israel dan juga iblis. Jadi saya membantah dalam perspektif Islam bahwa Allah itu tidak maha mengetahui. Kenapa mesti diuji? Itu hak Allah, karena Allah yang katakan. Kenapa mesti diuji? Kalau tidak diuji, siapa yang tahu kalau Bapak baik atau buruk? Kalau Bapak tidak ya saya jawab. Kalau Bapak tidak diuji, Pak, dengan kehidupan Bapak, Bapak tidak akan diketahui apakah Bapak orang sabar atau orang yang tidak sabar. Bapak tidak akan diketahui Bapak orang yang fakir, orang yang pelit atau orang yang tidak pelit. Contoh gini, saya menguji Bapak dengan meminta kepada Bapak, Pak pinjam duit Pak, saya menguji Bapak nih, ngetes nih Bapak nih baik atau tidak. Kalau saya tidak minta sama Bapak, dari mana saya tahu Bapak pelit, kikir, atau Bapak adalah orang yang baik? Kalau Bapak tidak diuji dengan penyakit, dari mana Bapak bisa menunjukkan ke diri Bapak sendiri bahwa Bapak adalah orang yang bersabar sehingga Bapak berhak mendapatkan surga? Dan pengujian terhadap manusia ini adalah hak Allah. Allah yang katakan, tidaklah manusia dan jin diciptakan kecuali Allah yang uji. Kalau Bapak bertanya kenapa Tuhan menguji kita, karena Allah sudah katakan supaya kita ketika menikmati surga sadar hasil surga yang kita nikmati ini karena kita adalah manusia yang bersyukur kepada Tuhan, bukan Tuhan yang pilih-pilih suka-suka dia. Kalau tidak diuji manusia, Tuhan pilih-pilih orang masuk surga, Bapak nanti berontak sama Tuhan. Kenapa siapa itu pencuri dia masuk surga? Saya nggak pernah mencuri masuk neraka. Maka dengan menguji Bapak, Bapak sadar saya ternyata pelit. Ternyata saya ketika ada orang miskin minta kepada saya tidak kasih. Bapak akhirnya sadar nanti suatu saat ketika Tuhan bertanya kepada Bapak, ada Bang Denny kelaparan, bertemu dengan Bapak, Pak tolonglah minta saya lapar. Itu ujian dari Tuhan kepada Bapak. Ternyata Bapak tak mau. Nanti ketika Bang Denny masuk surga, Bapak masuk neraka, Bapak akan bertanya kepada Tuhan, kenapa aku dicampakkan ke neraka? Kan Kau yang ciptakan aku Tuhan. Bapak tidak bisa berkelit ketika tontonkan kepada Bapak bahwa Bapak orang yang sangat kikir dan pelit. Itulah guna ujian, untuk mengetahui bahwa Bapak layak atau tidak masuk surga untuk Bapak sendiri dan untuk orang-orang yang nanti akan berontak. Kenapa sih sama-sama itu tidak pernah pergi ke gereja? Aku capek-capek ke gereja, kok aku yang masuk neraka? Jadi tidak ada lagi manusia yang bisa berkelit di hadapan Tuhan nanti. Semua akan diadili sesuai dengan perbuatannya. Kenapa? Kehidupan ini hanya sementara di dunia. Setelah inilah kita akan ditunjukkan apa yang kita lakukan ini benar atau tidak. Kalau Bapak bertanya, kenapa kita diuji? Jawaban saya jelas di Al-Quran. Itu kehendak Allah, karena Dia menciptakan kita. Yang kedua, hikmah dari menguji. Kita diuji oleh Allah. Kita akan menunjukkan siapa di antara kita yang betul-betul mencintai Tuhan atau yang hanya mencintai dunia. Itu jawaban saya. Wallahu a'lam bisawab. Silakan Bapak tanggapi lagi. Aku lebih baik dibilang supaya. Oh nih sebelum ditanggapi boleh nih saya naik oten satu lagi, ada permintaan, boleh naik oten satu Silakan lagi? buka cam, langsung diem dulu. Selesaikan saya dengan Pak sama-sama. Naikkan satu, buka cam, biarkan saya dengan. Silakan Pak sama-sama. Anda boleh membantah saya, tapi tidak dari pemikiran Anda, karena saya tidak butuh pemikiran Anda kecuali Anda scholar. Ingat ya, saya berusaha akademis. Saya tidak mau membuang-buang waktu saya dari kesalahpahaman orang lain yang bukan akademik. Bapak misalnya scholar nih, Bapak ahli filsafat. Bapak punya produk fikir, saya terima itu karena Bapak scholar. Tapi kalau Bapak orang awam, punya kesalahan berpikir sendiri, saya tidak mau mengurusi itu. Bapak boleh bawa antitesis, membantah argumen saya kalau Bapak bawa data. Tapi kalau Bapak ingin mempertanyakan kembali, saya tidak berkompeten untuk memberikan paham kepada orang lain yang memang, maaf, kognitifnya tidak terlalu tinggi bisa menangkap penyampaian yang saya sampaikan. Jadi, silakan Bapak mau mengajukan pertanyaan lagi atau mau membantah argumen saya, silakan. Sedikit, karena saya di sini bukan puas, bukan mau menyalahkan. Oke, tugas saya bukan memuaskan Bapak. Tugas saya buka Komal bukan memuaskan Bapak. Tugas saya menjawab berdasarkan kapasitas keilmuan saya.
Saya tidak mementingkan orang lain puas atau tidak puas. Silakan Pak. Karena pertanyaan saya ini ada kesamaan dengan agama yang lain. Jadi menurut Tidak saya masalah. dalam hal penanggapannya itu aku lebih baik itu digunakan supaya menyadarkan Adam, karena dia Tuhan yang mencipta. Maaf, izin. Dia Maha Bapak Taala. menjelaskan. Ini Bapak mencoba menjelaskan. Hanya memberikan argumen kalau sesuai dengan kalau Bapak ingin kalau Bapak memberikan argumen seperti saya menggunakan dalil saya Al-Quran surah Al-Baqarah. Bapak menggunakan parameter apa? Kalau itu datang dari konsepsi Bapak sendiri, maaf. Saya jangankan Bapak, dosen saya saja bicara pakai konsepsi liar, saya bantah kalau itu terbantahkan. Maaf ya Pak ya. Jangankan Bapak, dosen saya saja, gelarnya profesor doktor, bicara tanpa data, belum tentu saya terima Pak. Oke, Bu, Jadi kalau turun Bapak, dulu. oke, Turun mantap ya. Terima kasih. Maaf ya, saya orang yang tidak akan mau dibodoh-bodohi. Maaf. Saya menerima gagasan dan ide, tapi yang berdata, ya, menggunakan data kredibel. Data saya apa? Al-Quran. Data Anda apa? Otak saya saja. Maaf. Ada Raja Salman, fasih bahasa Arab, mentafsirkan Al-Quran tidak sesuai dengan kaidah, saya berhak tolak. Saya buang ke dalam keranjang kuning. Apalagi orang yang tidak kredibel, keluar dari konsepsinya sendiri. Saya tidak peduli kesalahpahaman Anda dalam otak Anda terkait kitab suci, itu bukan menjadi wilayah saya. Tapi yang saya peduli ketika bicara di hadapan publik, bawakan data agar tidak menjerumuskan orang lain dalam kesesatan. Itu poin Komal ini diadakan. Berusaha akademis. Salah satu ciri-ciri akademis adalah adanya referensi dalil. Itu pun andai ada dalil belum tentu saya terima. Ingat, ada dalil belum tentu saya terima. Akan kita kritisi. Jangan kalian pikir ada dalil maka perkataan kalian benar. Bisa jadi kalian salah menginterpretasikan dalil. Bisa jadi dalil yang kalian bawa dalil palsu. Maka tetap walaupun kalian punya dalil, masih kita kritisi. Maaf, Komal ini Komal saya yang diajarkan untuk berusaha mencerdaskan bangsa. Salah satu ciri-ciri mencerdaskan anak bangsa, critical thinking. Salah satu critical thinking mempertanyakan adanya validasi dan verifikasi. Ya, oke. Silakan yang mau naik buka cam. Di sini ada Pak Denny. Pak Denny silakan jelaskan pertanyaan dari Bapak tadi dalam perspektif Kristen. Anda punya hak untuk menjawab. Saya tidak akan menanggapi jawaban Pak Denny teman-teman, karena saya tidak berdebat dengan Pak Denny. Pak Denny saya jadikan narasumber Kristen di sini. Jadi kalian Kristen kalau sepakat dengan Pak Denny silakan, tidak sepakat dengan Pak Denny silakan kalian debat dengan Pak Denny. Umat Islam tidak saya izinkan mendebat Pak Denny di sini, karena Pak Denny di sini menjadi narasumber supaya kita tidak monolog. Oke, narasumber di sini ada dari pihak Islam, saya dan Kak Nora. Narasumber dari pihak Kristen adalah Pak Denny di sini. Saya berikan kebebasan Pak Denny untuk menjelaskan agamanya. Tapi ketika Pak Denny terindikasi menipu di hadapan saya orang pertama yang akan membantah Pak Denny. Ya, hati-hati ya. Oke, lanjut dulu. Kak Nora ambil alih room ini. Sebelum Pak Denny melanjutkan, untuk saudara Kasih Muslim moderator. tolong ditarik. Kalau yang follower sikit tidak akan saya naikkan ya. Yang follower sikit tidak saya naikkan ya. Yang kalau lagi Pak Denny ngobrol, orang kita oten wajib langsung on cam ya. Dalam 3 menit saya tidak ada on cam, saya turunkan. Lanjut Pak Denny. Nanti kalau ada Bang Adeyong, iya Pak. Jadi Pak, ini ingat ya, aku mau ngomong sama kamu ya, personal ya. Masalah tipu menipu, jadi Pak harus tahu, tiada dusta di antara kita. Oke, sip. Itu harus Saya mau pegang dulu itu. Ya, siap. Saya mau izin sekitar 3 menit atau maksimal 5 menit. Pak Denny ditemani Kak Nora sama Bang Naga. Kalau ada akun bernama Adeyong minta naikkan beliau tanpa perlu memaksa beliau buka cam. Saya mengenal beliau ya. Buat Bang Naga dan Kak Nora, kalau ada akun Adeyong minta naikkan saja. Tapi turun lagi Uni. Oke. Kalau kalian rasa perkataan saya terlalu cepat, saya akan coba untuk pelan-pelan. Saya mau izin dulu 3 menit. Di sini sudah dari tadi sepertinya waktu maghrib. Saya hampir lupa maghrib ya. Teman-teman perhatikan, Kak Nora temanin Bang Denny ya. Saya sholat maghrib dulu. Lanjut teman-teman yang lain. Bang Naga, hati-hati menaikkan non-muslim. Tolong pastikan mereka bisa buka cam.
Dan tidak ada satupun umat Islam yang boleh mendebat Pak Denny karena dia narasumber di sini, biar kita tidak menolak ya. Oke, Dek Nera, silakan ambil alih roomnya. Aku standby dulu. Oke, yang Kristen silakan naik. Kita di sini Yang makanya saya Muslim bilang tolong kalau tarik permintaannya ya. Bang Faruk naiklah Bang Faruk. Udah 10 kali aku undang kamu nenek Bang Faruk. Sedih kali hatiku. Lanjut, Ya. lanjut itu Nora. di sini kita berharap open camp sama seperti saya ya. Saya open camp karena insya Allah saya tuh kami tidak takut yang namanya dibilang apa ya, tidak seperti Kristen yang lain ya, tidak mau open camp, tidak berdasarkan data. Ayo, yang mau naik silakan. Yang di bawah bantu tap-tap layar. Bantu tap-tap layar ya, biar biar kok saya jadi botol ngomong ya. Lidah saya nih keseleo betul. Tapi tenang aja, saya sebenarnya orangnya santun. Insya Allah saya sebenarnya orangnya santun. Ketika ada Oten yang menghujat, mustahil dong kalau kemarahan kita tuh tidak naik. Ya betul ya Pak Denny ya, betul kan Pak Denny? Apalagi kalau penghujatan itu tidak berdasarkan data Pak Denny, sampai mengatakan pedofil, mengatakan ini itu. Sementara arti kata pedofil aja mungkin mereka nggak tahu apa tuh arti pedofil. Pedofil itu bukan berarti yang menyukai anak kecil, salah. Coba cari deh apa arti pedofil. Makanya jangan jadi asbun, muncung tuh dijaga, jangan asbun. Nah, ada beberapa, mungkin Pak Denny juga udah tahu. Kita yang namanya room diskusi ini pasti ada tema. Betul ya Pak Denny? Nah, tema ini bagaimana biar memancing lawan debat kita naik. Nah, ketika tema itu bukan memancing untuk diskusi, tetapi dia naik sudah menggunakan bahasa binatang. Pak Denny aja sering melihat saudara-saudara Kristen naik langsung menghujat. Betul Pak Denny kan? Pak Denny salah satu saksi. Nah, saya itu tidak bermasalah ketika mereka menghujat pribadi saya. Saya dikatakan apapun tidak masalah. Banyak kok video-videonya. Cuman saya orang yang tidak terlalu mau repot memikirkan untuk memposting-posting yang seperti itu. Ada beberapa bahkan perempuan, ya kan? Tapi yang saya heran ketika kita bernarasi, berdiskusi, di situ ada lawan Kristen, mengamuk gitu loh. Tolong, ini room diskusi, bukan room pargoy goyang-goyang. Pahami room diskusi, gitu loh. Kalau kalian bilang hentikan debat, mana undang-undang yang melarang perdiskusian? Gitu. Cobalah buka mata kalian tuh. Kalian pikir hanya Islam aja yang membuka room diskusi? Saya tadi udah tunjukkan kan video warung kitab sampai saya kena ban sendiri. Ada di VT saya yang ini. Tolong dibuka ya VT saya ya, di repost ya, diposting ulang ya. Tolong ya biar nggak di take down. Itu lebih ngeri penghujatannya, ngeri sekali. Itu loh. Kami tuh begini, kami membaca Bible kalian, tertulis di dalam Bible kalian. Ya namanya diskusi itu seperti itu. Kalian mencari kesalahan di dalam hadis, mencari kesalahan di dalam Al-Quran, kalian tampilkan di sini. Tapi setiap pertanyaan kami, ya, kami minta kalian menjawab dari kitab suci kalian. Ketika kalian tidak sanggup menjawab, ujung-ujungnya kamu menghujat Nora, kamu menghujat Tuhan kami. Loh, saya baca loh. Kamu pikir saya ini orang bodoh? Gitu loh.
Saya tidak mungkin memfitnah tetangga saya. Tidak mungkin saya katakan, hei bu, anakmu tuh pencuri loh, dia maling tadi malam. Sementara nggak ada gitu loh. Saya nggak orang bodoh, gitu loh. Saya diskusi di sini. Nah, ketika kalian mengatakan kamu nggak punya adab, muncul kau, hello, kamu baru berapa hari sih di dunia debat? Saya sudah mau hampir 2 tahun menghadapi Kristen-Kristen, ada yang santun, ada yang tiba-tiba naik, hei lonte, hei pelacur, kerja kaum bersundal. Itu saja omongan dia sama saya. Terus saya diam, memang saya diam di situ. Tapi ketika dia mengatakan Nabi kau itu, Muhammad kau itu, oh janganlah, tolong adil lah, ya, adil, gitu loh. Disapa Naga. Selamat sore. Naga, siapa yang naikkan? Tolong disapa. Silakan Om Kem, udah saya sapa ya. Silakan Om Kem, Le. Halo. Apakah 3 kali saya panggil, kalau nggak pun jawab saya turunkan. Masih banyak permintaan. Halo. apakah memang harus Om Kem? Wajib Om Kem. Kalau kamu Om Kem saya turunkan. Saya lagi bekerja ini. Saya hanya memberi masukan sedikit saja lah ya. Oke ya, makasih atas naiknya ya, makasih. Dah, bentar, tenang aja. Khusus saudara Muslim, tadi Pak Chelsea, saya mohon maaf yang untuk Muslim karena Uni Rifa bilang jangan dinaikkan dulu, takut berdebat dengan Pak Denny. Yang Muslim tidak dinaikkan dulu, kita naikkan yang Kristen ya, yang oten kita naikkan. Untuk saudara Muslim saya hapus permintaan. Yang oten yang kalau tidak cukup followernya tidak akan saya naikkan. Jadi itu ya, silahkan kalian mau mengatakan apa ya. Saya membaca di dalam Wahyu 5 nomor 6, saya membaca di dalam Yohanes 1 nomor 29. Halo, selamat sore Novi. Islam atau Kristen? Apa terjadi? Assalamualaikum. Apa yang terjadi? Jangan pernah gentar. Terus lawan. Jotin tinggi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tri. Islam atau Kristen? Abang naik kok. Ah ya. Halo Tri, itu Tri. Islam atau Kristen? Kristen. Coba buka ongkemnya itu. Coba buka ongkemnya itu. Buka kamera, saya undang itu ya, saya undang itu. Halo itu, 3 kali saya panggil tidak dijawab, saya turunkan ya. Kalau nggak dibuka, itu. Kalau tidak bisa mau buka on camnya nggak usah, turunkan aja nggak apa-apa. Kita di sini diskusi yang ya. Oke. Silakan Kakak Tri, silakan. Mau bertanya apa silakan. Nggak apa-apa, Bang Dalbo. Agak kegantengan-tengan dikit. Kak Tri, ya silakan dibuka apanya. Nora kok nggak cerewet? Iya, saya lagi adem baik. Ya silakan Kak Tri. Ya Nora, aku mau tanya. Ya Pak Denny. Tadi kok cute sekali, kok salah tingkah gitu gimana itu kok bisa salah tingkah gitu tadi?
Ah, ini aki-aki Aku di gombal diperhatikan melulu. sama ayam bebekku di atas. Oh gitu makanya. Kalau tinggal. Makanya. Ya silakan Kak Tri. Mohon Tri Adikku. dikasih nampak wajahnya, Tri, dikasih nampak wajahnya. Ah, saya Dikasih nampak sholat dulu ya wajahnya. sebentar ya. Saya sholat Siap, dulu. siap, Jangan siap. disepak Pak- saya ya. Pak Dabu, Pak Jangan Kunci dulu. disepak. Saya report semua nanti. Siap. Tri, tolong dinampakkan wajahnya. Macam Pak Denny, kalau Pak Denny yang ganteng nih pede dia beliau menampak wajahnya. Yang berdebat harus wajib menampak wajahnya. Ah, gitu. Mantap. Ada